or that nice lady. Free City adalah massively multiplayer online role-playing video game yang dikembangkan oleh Konami Studios. Para players dibedakan dari NPC, dan pembedanya adalah dengan memakai kacamata hitam. Mereka melakukan semua hal yang mereka mau, seperti pakaian yang dipakai, membuat kekacauan, atau menjadi seorang pahlawan. Jika pada player sibuk dengan hal yang ingin mereka lakukan, berbeda dengan NPC atau non-player karakter satu ini, dia adalah Guy. Walaupun dia ini NPC, tapi Guy dan NPC yang lain tidak sadar bahwa mereka sedang hidup di dalam video game. Guy sendiri bekerja sebagai teller bank. Walaupun kegiatannya nampak membosankan, tapi Guy selalu menikmatinya, apalagi dia memiliki sahabat setia yaitu seorang satpam bernama Buddy. Bahkan ketika banknya dirampok untuk kesekian kalinya, Guy dan Buddy nampak biasa saja dan memilih tiarap sambil mengobrol santai. Namun saat perjalanan pulang setelah lelah bekerja, perhatian Guy tiba-tiba teralihkan saat melihat avatar wanita yang sedang berjalan sambil menyanyikan lagu fantasi yang tak lain adalah lagu favoritnya. Sebenarnya, NPC dengan avatar berkacamata tidak boleh berinteraksi dan memang tidak akan bisa berinteraksi. Tapi anehnya Guy ini beda cok, dia lalu pergi untuk menyusul wanita itu, tapi yang terjadi adalah setelah kejadian waktu itu, Guy terbangun lagi dan akan melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda, di mana Guy mulai menyimpang dari pemrogramannya, dan salah satu contoh adalah ketika Guy tiba-tiba ingin memesan cappuccino padahal setiap harinya dia memesan kopi biasa. Selain kopi, penyimpangan lainnya adalah saat terjadi perampokan seperti biasa nih cok. So, ketika perampokan itu terjadi, Guy melihat avatar wanita itu lagi. Lalu karena NPC tidak bisa berinteraksi dengan avatar berkacamata, tiba-tiba Guy keluar dari persembunyian dan nekat merebut kacamata dari avatar lain. Hi! I'm gonna need your sunglasses. Go back to your side, man. She's just an NPC. Please stop mother for a second. What the hell do you think you're doing? Any idea? Walaupun panik karena melihat avatar perampok itu mati mengenaskan, Guy tetap pergi membawa kacamata tersebut untuk mencari keberadaan avatar wanita yang tadi. Sebelum menyusul, Guy iseng memakai kacamatanya, dan ia terkejut karena menggunakan kacamata itu Free City terlihat sangat berbeda. Di sini Guy melihat item-item aneh yang tidak bisa dilihat oleh NPC lain, lalu karena penasaran, Guy pun langsung menyentuhnya hingga tahu fungsi dari item-item tersebut. Penyimpangan yang dilakukan Guy akhirnya terdeteksi juga oleh developer game yaitu Case dan Mouser. Karena Mouser tidak yakin NPC bisa menjalankan programnya sendiri seperti Avatar, Mouser pun yakin bahwa semua ini ulah dari seorang peretas. Terus karena Guy tidak bisa dideteksi keberadaannya ada di mana, Case dan Mouser pun sepakat untuk bermain juga agar Guy dapat ditemukan. Singkatnya, setelah masuk ke Free City, Guy pun ditemukan di gerbang utama. Di sana, Case dan Mouser memaksa Guy untuk menyerah dan melepas skin yang dia pakai sekarang. Tapi karena Guy tidak paham apa yang dimaksud oleh kedua developer itu, Guy pun cuma ngangong-ngangong doang sampai kemudian Case dan Mouser pun menembaki Guy dengan brutal. Pada aksi penangkapan ini, Guy kabur ke sebuah gedung kosong untuk menghindari tembakan Case dan juga Mouser. Lalu saat terpojok karena gedung itu dikendalikan, Guy juga menggunakan sepatu lompat yang tadi pagi dia beli. Tapi karena Guy belum menguasai skinnya, Guy pun terjatuh ke jalanan dan berakhir ditabrak oleh dua developer game itu. Oh, you wanna play blue shirt? Watch this. We're coming for you, blue shirt. Coming to get you.
Namun karena dari awal tidak ada peretas di sini, Case pun semakin bingung saat mengecek statistik server. Jadi, jika mereka sudah berhasil membunuh avatar peretas itu, seharusnya jumlah pemain online akan berubah. Tapi yang terjadi di sini, jumlah pemain masih sama dan hal itu membuat Case sangat curiga. Case sendiri sebenarnya adalah pencipta game indie bersama dengan rekannya yaitu Millie, cewek cantik yang memainkan avatar Molotov Girl, avatar yang disukai oleh Guy. Tapi gara-gara kesulitan ekonomi, game yang mereka buat pun terpaksa dijual kepada CEO Sonami dan kini Case bekerja menjadi technical support di perusahaan Sonami, sedangkan Millie menjadi pengangguran. Namun belum lama ini, Millie merasa kalau game yang sudah mereka ciptakan ini seperti dicuri, cok. Dia berpikir Sonami telah mencuri kode sumber dari game konsep yang dia kembangkan, yaitu Life Itself yang menyertakan teknik kecerdasan buatan atau AI untuk NPC-nya. Jadi gini cok, game Life Itself itu dibeli untuk disimpan saja, perjanjiannya kayak gitu. Tapi Millie merasa nih kalau konsep game itu dicuri terus diterapin di game Free City milik perusahaan Sonami sendiri, makanya Millie berpikir Sonami telah mencuri karyanya. Pada keesokan harinya di Free City, Guy mencoba membuat harinya berbeda dari biasanya. Selain mengganti baju, dia juga nekat mengikuti Molotov lagi sampai di area baru dekat rumah simpanan Revenjamin Buttons. Kemunculan Guy tentu saja membuat Molotov langsung menyerangnya. Lalu karena keributan antar keduanya, penjaga rumah itu pun mengetahui keberadaan mereka dan memaksa Molotov untuk membuka senjata portal. Holy hell! What just happened? Di sini Molotov belum ngeh kalau Guy ini adalah NPC. Jadi pas tahu kalau Guy ingin membantunya dalam menjalankan misi, Molotov menyuruh Guy untuk menaikkan levelnya dulu dengan merampok bank atau membajak mobil atau bahkan membunuh pemain lain. Terus jika nanti levelnya sudah mencapai 100 lebih, Guy boleh datang lagi untuk membantunya. Karena membuat kekacauan adalah perilaku yang buruk, Guy menolak itu. Makanya saat kembali ke kota, bukannya membuat kekacauan seperti player yang lain, Guy justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia menjadi pahlawan bagi orang-orang hingga levelnya bertambah dengan begitu cepat. Apa yang telah dilakukannya ternyata membuat Guy terkenal. Dia dikenal sebagai pahlawan yang tidak diketahui identitasnya tapi sanggup mengalahkan player dengan level yang lebih tinggi darinya. But he's outskilling all these. He has been turning heads by being the good guy. Everybody alive, everybody listening to this, gotta survive, you gotta survive, gotta survive, gotta survive. God damn it, I'm back at it. Never had a breath like an asthmatic. I've been driving and killing the ripper. He calling what's going, he flow when you. Setelah mendapatkan level yang diinginkan, Guy kembali ke bank untuk menemui Buddy. Ternyata dia ingin mengajak Buddy menjadi player sama seperti dirinya. Selain itu, Guy juga merebut kacamata milik player lain untuk diberikan kepada Buddy. Awalnya Buddy memang tertarik nih, tapi karena dia pikir hal ini salah, Buddy pun menolak dan akan tetap menjadi NPC selamanya. Sementara itu di sisi yang lain, Molotov Girl berhasil menyusup ke rumah simpanan, rumah yang diduga menyimpan petunjuk yang ia cari-cari. Tapi karena pintunya dikunci, dia pun kembali meminta bantuan Case untuk membukakannya. Untunglah Case bersedia. Setelah pintu berhasil dibuka, Molotov langsung masuk dan mencari bukti klipnya. Namun ketika Molotov berhasil menemukan klip tersebut, Molotov tidak sengaja menginjak jebakan titik spawn yang membuat alarm berbunyi dan para penjaga datang menyerangnya. Karena Case sedang merata sistemnya, tentu saja Case tidak bisa datang membantu Molotov. Tapi tidak lama kemudian, Oh, you look really pretty. Wow, this house is so. Millie, there are. Ah! I'm sorry. lalu tepat setelah Molotov dan Guy berhasil kabur dari rumah simpanan itu, N1 yang tak lain CEO dari perusahaan Sonami datang. Ternyata N1 sudah tahu nih tentang Molotov alias Millie yang berhasil menyusup ke rumah simpanannya. Tapi karena menurut N1 hal itu tidak terlalu serius, N1 pun tidak mau menanggapinya.
N1 justru datang untuk membahas Guy, dan karena semua orang menyukai skin Guy, maka Guy tidak akan dimusnahkan, melainkan akan membuat skin Guy lagi di Free City 2. Setelah pencapaiannya selama ini, Guy berhasil membuat markas rahasianya sendiri dan membuat Molotov terkesan. Ketika Molotov bertanya apa yang membuatnya bisa berkembang seperti ini, Guy menjawab itu semua berkat Molotov. Tapi karena kedengarannya Guy lagi ngegombel, Molotov tentu saja tidak percaya. Maka dari itu, Guy mencoba untuk melakukan pendekatan lain, yaitu mengajak Molotov jalan-jalan dan menikmati es krim rasa bubblegum sampai akhirnya Guy berhasil memberikan ciuman pertamanya kepada Molotov. Beberapa saat setelah momen romantis itu, Molotov pamit pergi karena tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Case yang sudah sadar bahwa Guy adalah NPC yang berhasil mengembangkan diri berkat kode kecerdasan buatan milik Millie dan membuat game Free City terasa sangat nyata. Awalnya Millie tidak percaya dengan hal ini, tapi secara perlahan dirinya mulai menerima bahwa Guy adalah sebuah algoritma program yang hidup, sebuah kecerdasan buatan pertama miliknya yang sangat nyata. Wah, pantesan si Guy bisa mencium Molotov padahal gak ada tombolnya. Di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba Case teringat dengan program baru Free City 2 yang akan segera dirilis. Karena di Free City 2 semua programnya akan jauh berbeda dengan Free City 1, Case pun panik karena bisa saja bukti jika Konami telah memakai kode gamenya tanpa izin akan hilang. Maka dari itu, untuk menghentikan semuanya, Case meminta Millie untuk meminta bantuan dari Guy dan waktu yang mereka miliki hanya 48 jam sebelum Free City 2 dirilis. Esoknya Molotov langsung menemui Guy dan mengajaknya ke gerbang utama berkumpulnya para players Free City. Dengan pelan-pelan, Molotov menjelaskan tentang jati diri Guy yang sebenarnya, di mana dia adalah NPC dan sebuah program komputer dan Free City adalah sebuah video game. Sebagai sebuah kecerdasan buatan, Guy pun merasa tidak terima kalau semua yang ada di sekitarnya hanyalah game alias tidak nyata. Di sini Molotov sudah menjelaskan masalah yang sedang terjadi, tapi Guy menolak membantu dan memilih pergi saat Molotov menganggap cintanya yang tulus juga sebagian dari program komputer. Awalnya Guy memilih untuk tidak peduli, tapi kembali lagi nih, karena dia adalah kecerdasan buatan, Guy yang penasaran pergi ke pantai yang merupakan perbatasan game untuk memastikannya. Karena semakin tidak terima dengan fakta ini, Guy mendatangi Buddy untuk curhat sekaligus meminta saran. Ternyata menemui Buddy adalah hal terbaik. Pikiran Guy terbuka dengan semua kenyataan di hidupnya hingga akhirnya Guy meminta tolong kepada Buddy untuk ikut dengannya ke rumah simpanan kemarin. Singkatnya, setelah berhasil masuk, tidak lama kemudian Ravenjamin pun muncul. Dan tidak disangka-sangka, Ravenjamin ini ternyata sangat mengidolakan Guy. Jadi, agar dirinya selalu diingat, Ravenjamin mempersilakan Guy untuk mengambil apapun yang ada di rumah simpanannya, termasuk klip video game milik Millie alias Molotov. Millie. Yeah. Wait, who? Millie. I tried to go back through, but the glitch is patched. Setelah berhasil mendapatkan klip itu, Guy langsung pergi ke markas Molotov memberikannya kepada Molotov. Lalu usai hal itu, Guy semakin famous di kalangan player Free City. Dia juga berhasil mengubah pola pikir para players untuk tidak membunuh NPC lagi. Karena tidak menjadi jahat pun, players mampu menaikkan level dengan berbuat baik kepada siapapun. Melihat popularitas Guy, N1 akhirnya murka. Karena apa yang telah dilakukannya membuat rencana perilisan Free City 2 menjadi terancam dan juga turunnya penjualan. Karena tidak mau melihat Guy lagi, N1 menyuruh Case untuk menghapus Guy dari game. Tapi karena Guy adalah NPC, Case menolak. Dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan meribut servernya agar mengembalikan Guy ke mode awal menjadi NPC. Awalnya N1 cukup terkejut mengetahui kalau Guy adalah NPC yang berkembang. Tapi karena Guy sudah membuat rugi besar, dia tidak peduli dengan kecerdasan buatan pertama di gamenya, jadi N1 tetap menyuruh karyawannya untuk meribut Guy sesegera mungkin. Di Free City, Molotov langsung melihat isi klip itu, dan ternyata memang benar. N1 telah menggunakan program buatannya tanpa izin. Melihat isi klip itu, Guy merasa pernah melihat tempat tersebut, tapi belum sempat dirinya memberitahu, tiba-tiba Mozart sudah meribut sistemnya dan membuat semua yang ada di sana berhenti sampai kemudian Guy akhirnya kembali menjadi NPC biasa. We're done.
Setelah program kembali menyala, Molotov langsung menghampiri Guy. Tapi karena sistemnya sudah di-reboot, tentu saja Guy tidak mengingat apa-apa. Don't have a good day. Have a great day. God, can we... Untungnya, Case langsung memberinya kabar bahwa reboot tidak akan menghapus kode AI atau kecerdasan buatannya. Jadi yang perlu Millie lakukan adalah hanya tinggal memainkannya lagi sampai Guy mampu mengingatnya kembali. Tidak pakai basa-basi, Molotov langsung memainkan gamenya lagi dan kali ini bukan hanya lewat, tapi berpura-pura merampok bank itu lalu menarik paksa Guy dari sana. Great day. The badges, is that like a Girl Scout thing? There is What is that? something inside you. Di sebuah gang yang sepi, Molotov menyuruh Guy untuk memakai kacamata. Tapi karena Guy masih saja kebingungan, Molotov pun langsung mencipok Guy dan memakai ingatan romantis mereka sampai akhirnya kesadaran Guy kembali pulih. Guy kemudian mengajak Molotov ke apartemennya untuk melihat pantulan dari jendela. Dan ternyata selama ini N1 telah menyembunyikan build yang dibuat oleh Millie dan Case. Tapi karena N1 lupa untuk menghapus pantulannya, Guy pun akhirnya tahu. Jadi Molotov langsung memberitahu Case agar bisa membantunya melewati perbatasan game tersebut. Ketika Case sedang memikirkan cara untuk melewati perbatasan itu, Guy dan Molotov mengumpulkan para NPC dan mencoba menyadarkan mereka untuk tidak stuck di kehidupan mereka saat ini. Di sana Guy berkata dengan lantang, jika mulai merasa lelah dan jenuh, maka beranilah untuk berubah dan berkembang seperti dirinya. Lalu, jika mereka bisa melakukannya bersama-sama, mereka pasti berhasil melewati perbatasan. Maka, dunia bebas yang ada di luar sana akan membuat NPC menjadi apa yang mereka inginkan. Usai pertemuan itu, seluruh NPC di game Free City melakukan mogok kerja dan membuat para players kebingungan. Di waktu yang sama, N1 juga tahu kalau yang memainkan Molotov Girl adalah Millie. Tapi gara-gara akun yang dipakai Millie itu palsu, Mouser pun tidak bisa menghapus Molotov dari Free City. Tidak mau menyerah dan tidak mau menambah kerugiannya, N1 menyuruh Mouser untuk membunuh Molotov di gamenya saja. Dan karena Mouser tidak punya pilihan lain selain patuh, Mouser langsung membuat rintangannya sendiri yang akan membunuh avatar Molotov. Dalam beberapa saat, Guy dan Molotov memang panik dengan kekacauan yang tiba-tiba ini. Tapi untungnya, tepat sebelum gedung-gedung itu membunuh keduanya, Case datang membuat sebuah jembatan hingga Molotov dan Guy selamat dari serangan. Y'all watching this? Okay, who did that? Who is doing that? Di sisi yang lain, N1 sadar bahwa kini Molotov dan Guy berencana pergi ke Pantai Hitman, lokasi perbatasan game berada untuk mencari kode program milik Millie. Nah, karena Millie adalah teman dekat Case, N1 pun menyuruh penjaganya untuk menangkap Case. Cuman karena Case sudah siap dengan rencananya, dia langsung memencet tombol enter dan jembatan untuk melewati perbatasan pun seketika muncul. What is she still doing in the game, man? Melihat hal tersebut, N1 semakin kesal. Dia lalu menyuruh Mouser untuk menghapus semua player di Free City, lalu mengirimkan avatar Dude, sebuah karakter baru mirip Guy, dan yang terakhir memecat Case dari perusahaan Sonami. Karena Mouser sudah menghapus para player, Molotov langsung menyerahkan semuanya kepada Guy. Jika Guy berhasil menyeberang, maka dia harus menyebutkan kode program yang dipakai oleh N1. Sedangkan Case yang sudah mengetahui hal ini langsung melakukan live streaming agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Guy pikir hal ini akan sangat mudah, tapi tiba-tiba Dude datang menghalangi dan menghajarnya habis-habisan. Dalam beberapa saat, Guy memang terlihat kewalahan, tapi setelah memakai skin yang ada di kacamatanya, serangan Dude pun mulai ditahannya. Dan karena Dude tidak kunjung kalah, Guy pun memakaikan kacamata tersebut dan membuat perhatian Dude teralihkan. What the shit? Yeah, that's right. Get up, guys. Come on. Go get it. Got a little snack. Dalam upaya terakhir Guy ini, N1 yang mulai frustasi mengajak Mouser ke ruang server untuk menghancurkan semuanya. Setelah sebagian Free City hancur, N1 menyuruh Mouser untuk memberitahu server mana yang menyimpan lautan dan jembatan. Tapi karena Mouser sadar N1 sudah mencuri program milik Case, Mouser pun menolak memberitahu sampai akhirnya dia dipecat. Ketika jembatan itu mulai hancur, Guy dan Buddy masih berlari sambil disaksikan oleh semua player dan NPC. Sialnya di tengah jalan sepasang sahabat itu harus berpisah.
Dan agar perjuangan Buddy sebagai sahabatnya selama ini tidak sia-sia, Guy tetap melanjutkan misinya dan akan menunjukkan kepada dunia bahwa NPC juga sangat penting. Setelah perjuangan yang sangat berat, akhirnya Guy berhasil melewati perbatasan dan menemukan pulau yang dibuat menggunakan kode program milik Case dan Millie. Setelah kecurangan yang dibuat Edmund diketahui oleh semua orang, Millie pun langsung mendatangi Edmund dan menawarkan kesepakatan untuk membatalkan tuntutan hukumnya. Di sini, Millie menyuruh Edmund untuk menyerahkan kembali game ciptaannya dan juga menyerahkan semua keuntungan dari waralaba Free City sebagai ganti rugi. Setelah tawaran itu disetujui, kini game Free Life milik Case dan Millie pun langsung sukses karena banyak orang yang memainkannya. Sedangkan beberapa waktu kemudian, Edmund bangkrut karena game Free City-nya merosot drastis gara-gara bug dalam kode dan masalah pada beberapa programnya. Walaupun sudah sukses, ternyata Millie masih memainkan gamenya dan bertemu dengan Guy dengan perasaan cinta yang semakin kuat. Lalu, saat Molotov masih bertanya-tanya sebenarnya kenapa Guy bisa mencintainya dengan begitu hebat, Guy mengaku kalau ada seseorang yang telah memprogramnya untuk selalu menyukai semua tentang Molotov alias Millie. Jadi istilahnya Guy ini ibarat surat cinta dari seseorang yang sudah memprogramnya. Dan ketika dicari, Millie baru sadar bahwa Case lah orang yang sudah mengirimkan surat cinta tersebut. Ah, cancok. Iya deh, surat cintanya programmer emang beda. Beleguk, aing jadi salting sendiri anjir. Setelah mendengar ungkapan cinta itu, Millie pun langsung keluar menyusul Case yang sedang membeli kopi untuk memberitahu perasaannya juga. Sementara di Free Life, Guy dan NPC lain mulai berkumpul lagi, termasuk Buddy yang sempat berpisah dengan sahabatnya. Dan film pun berakhir.